yang masih muda-muda pendek merapat, yang tua-tua nyender dan mulai rapuh, yang masih muda ini masih gagah, jangan sampai tua sebelum waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Semoga ibadah salat maghrib kita, salat sunnah, zikir dan doa kita diterima dengan penerima terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa yang kita pahami, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian kita senantiasa mengevaluasi diri kita masing-masing. Adakah dengan bertambahnya umur kita semakin baik akhlaknya? Adakah bertambahnya umur kita semakin bermanfaat untuk orang lain? Jangan sampai kita hanya fokus kepada urusan pribadi saja, sementara kita tidak peduli dengan sekitar kita. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengkaji tentang syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Kita akan bicara tentang rukun Islam yang pertama. Jamaah rahimakumullah, Nabi kita itu 13 tahun di kota Madinah mengajarkan kepada para sahabat masalah akidah, keyakinan. Jadi sangat lama waktu yang Nabi gunakan untuk menguatkan keyakinan para sahabat tentang akidah Islam. Kita mulai malam ini dan seterusnya, jika umur kita panjang, kita mulai masuk materi akidah Islam. Kita mulai dari poin pertama, syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Kata kuncinya la ilaha illallah. Kita pahami, kemudian kita koreksi diri kita, apakah kita sudah paham belum dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah terdiri atas 4 kata. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Secara makna tidak ada sesembahan, tidak ada yang paling berhak disembah kecuali Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, dari 4 kata ini nanti terbagi 2 yang disebut dengan rukun syahadat tauhid. Jadi kalau kita bicara syahadat itu ada rukunnya, sholat ada rukunnya, puasa ada rukunnya. Nabi tidak pernah menyebutkan langsung, tetapi para ulama dengan metode istiqra meneliti, kemudian mengumpulkan dalil-dalil, lalu menetapkan. Seperti rukun sholat, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 13 rukun sholat, ada yang mengatakan 17. Kalau satu rukun ditinggalkan berarti nggak sah sholat kita. Rukun itu tiang, penyangga, itu rukun. Jadi bangunan masjid ini berdiri karena ada tiang-tiang. Begitu pula dengan syahadat kita. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka tumbanglah syahadat kita itu. Nah, jamaah rahimakumullah, kita jarang belajar seperti ini. Kita lebih banyak belajar fikih. Maka terkadang umat Islam ini walaupun ibadahnya kepada Allah mantap, tapi akidahnya banyak yang menyimpang. Percaya pada dukun, suka dengan ramalan, meyakini ada kekuatan lain selain Allah, menyandarkan segala sesuatu kepada selain Allah. Nih kalau bintang ini besok hujan, rusak akidah.
Maka jamaah rahimakumullah, ketika bicara rukun syahadat tauhid ada dua. Yang pertama pada kata la ilaha. Ini namanya rukun an-nafi', meniadakan. Meniadakan. Tidak ada segala sesuatu yang patut untuk disembah. Ini rukun pertama an-nafi' namanya. Pada mana? Pada kalimat la ilaha. Ya, tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk disembah. Rukun yang kedua pada kata illallah, kecuali Allah. Ini namanya rukun al-isbat, menetapkan. Jadi ketika bicara rukun la ilaha illallah yang disebut dengan kalimat tauhid, rukunnya dua harus kita penuhi. Pertama an-nafi, meniadakan, tidak ada segala sesuatu yang berhak untuk diibadahi. Masuk ke rukun kedua namanya al-isbat, menetapkan, kecuali Allah. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Itu lagi kosong. Nah, cara Allah. Kopi tak? Jadi Nanti dua kali itu tambah. meniadakan. Artinya tidak ada di dunia ini, di muka bumi, di langit ini yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kenapa? Karena dari 8 miliar penduduk dunia, 6 miliar lebih masih menyembah kepada selain Allah. Hanya kurang lebih 2 miliar. Yang 2 miliar ini pun masih banyak yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Walaupun dia menyembah Allah, tapi juga dia meminta kepada selain Allah. Dia juga bertawakal kepada selain Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi saya ulangi lagi, la ilaha illallah, syahadat tauhid yang kalimat lengkapnya asyhadu an la ilaha illallah, punya 4 kata, punya 2 rukun. Rukun pertama an-nafi', meniadakan. Rukun yang kedua al-isbat, menetapkan. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian yang kedua ada syarat-syaratnya. Diterimanya syahadat tauhid ada syaratnya. Diterimanya sahnya sholat kita ada syaratnya. Syarat sahnya sholat berwudu, bebas dari hadas besar, hadas kecil, menghadap kiblat, menutup aurat, suci badan dan pakaian, suci tempat. Telah masuk waktunya sholat, itu syarat sahnya sholat. Kalau kita sholat isya, kita lakukan jam 6:30, nggak sah sholat kita walaupun kita penuhi. Ya. Kalau kita sholat telanjang, itu orang nggak sah sholat kita walaupun rukunnya sempurna. Begitu pula dengan syahadat tauhid, kita udah pahami rukunnya, tapi kalau kita nggak penuhi syaratnya, boleh jadi nggak sah rukun syahadat kita, yang nanti dampaknya pada keyakinan kita. Keyakinan kita bercabang. Jamaah rahimakumullah. Para ulama meneliti setidaknya ada 6 syarat diterimanya syahadat tauhid kita. Ada yang mengatakan 7. Dalil yang digunakan adalah metode istiqra'. Kalau kita lihat dulu ada ulama besar tabi'in, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, wafat tahun 110 Hijriah. Artinya periode kedua kejayaan Islam. 3 abad pertama itu abad yang terbaik. Abad pertama para sahabat, 100 tahun pertama Hijriah. Kemudian abad kedua tabi'in, orang-orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah tapi berjumpa dengan sahabat, namanya tabi'in. Abad kedua. Abad ketiga mereka tidak berjumpa dengan sahabat tapi berjumpa dengan tabi'in, berinteraksi dengan mereka, namanya tabi'in. 3 abad pertama inilah Islam berjaya. Nah, Imam Hasan Al-Basri hidup di abad kedua. Wafatnya sudah 110, walaupun beliau juga berjumpa dengan sahabat. Beliau mengatakan
man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia memenuhi syarat-syaratnya, hak-haknya, kewajiban-kewajiban dari kalimat itu, maka dia akan masuk surga. Jadi ada kewajiban-kewajiban ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ada kewajiban-kewajiban, ada hak-hak yang harus dipenuhi. Kemudian Wahab bin Munabbih ditanya, ini juga termasuk tabi'in. Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Wahai Imam Wahab bin Munabbih, bukankah kunci surga itu kalimat la ilaha illallah? Beliau jawab, bala, betul. Itu kunci surga. Walakin ma min miftahu illa lahu asnanun. Akan tetapi kata beliau, setiap kunci itu ada geriginya. Setiap kunci itu ada gerigi-geriginya. Nah, kata beliau, fa in ataita bi miftahu lahu asnanun fatihalaka wa illa lam yuftahu lak. Kalau kunci itu ada giginya, maka pintu bisa diputar dibuka. Kunci zaman dulu. Tapi kalau kunci itu nggak ada gigi-giginya, geriginya nggak bisa, pintu itu dibuka. Maka kalimat la ilaha illallah itu ada gigi-giginya, ada geriginya, ada syarat-syaratnya supaya terpenuhi. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian ulama menetapkan di sini kita pakai yang ada 7 syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu, paham, memahami makna. Tahu, ini pengetahuan yang paling mendasar. Mengerti kita kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Maka kita itu kalau mengucapkan kalimat itu biasanya kita terjemahkan supaya kita paham maknanya. Al-ilmu, paham. Ini yang paling mendasar dulu, nomor 1. Syarat-syarat diterimanya la ilaha illallah yang pertama al-ilmu, atau ada yang mengatakan al-fahmu, memahami apa yang kita ucapkan. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita paham. Aku bersumpah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, dalilnya mana? Di antaranya Quran surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka pahamilah, ketahuilah, ilmuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak, yang benar untuk disembah selain Allah. Jadi para ulama itu mengambil dari Quran dan hadis, menetapkan akhirnya syarat dari la ilaha illallah yang pertama itu mengilmuinya, memahaminya, mengerti, paham. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, jamaah rahimakumullah, dari hadisnya man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis Nabi, barang siapa meninggal dunia dan dia mengetahui, dia tahu, dia paham tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Itu yang pertama, al-ilmu, memahami makna dari asyhadu an la ilaha illallah, bukan sekedar ucapan lisan. Kalau ucapan lisan mudah, kita panggil kita. Coba kamu katakan asyhadu an la ilaha illallah, ucapkan bisa. Tapi kalau dia nggak paham, nggak bermakna kalimat itu. Yang kedua, syarat dari la ilaha illallah atau kalimat tauhidnya asyhadu an la ilaha illallah al-yaqin. Kalau tadi pengetahuan di kepala kita, maka turun ke hati, yakin betul kita. Al-yaqin, tidak ada keraguan sedikit pun. Hanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang wajib untuk diibadahi. Jangan pernah nanti meyakini ada Tuhan Buddha, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan enggak ada. Jangan pernah meyakini Tuhan itu banyak. Yang penting kita beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, selesai. Enggak. Ini masalah akidah yang hari ini banyak orang disimpangkan. Ada ulama besar di Indonesia ini, doktor,
banyak pengikutnya rasa ibu. Dalam ceramahnya disampaikan, apapun yang kita sembah di muka bumi ini pada dasarnya adalah Allah, walaupun namanya beda-beda. Saya sebutkan nama, cari sendiri di Mesir. Banyak yang ikuti, banyak yang ngaku-ngaku. Jadi walaupun Yesus, Yehuwa, Allah itu semua Tuhan, itu hanya beda penyebutan. Menggunakan dalil juga, gunakan dalil juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu dalil salah satunya. Dalil berikutnya fa'alam ana dipakai juga dalil sampai tapi dipencongkan, disimpangkan maknanya. Dan banyak, bukan hanya 1-2 orang yang bergelar profesor, doktor, kiai haji yang mempromosikan hal seperti ini. Maka bagi kita tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang lain bukan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kata mereka Tuhan terserah, lakum dinukum waliyadin. Tapi saya meyakini Tuhan seluruh alam semesta hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Ajama'ahimahumullah. Jadi yakin tidak ada keraguan sedikit pun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yarkabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ada keraguan-raguan sedikit pun, tidak ada ragu, tidak ada syak sedikit pun. Dan mereka berjuang, berjihad dengan harta jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Al-Hujurat ayat 15. Nah, jamaah rahimahumullah, syarat la ilaha illallah yang kedua yakin. Hadisnya ada, waktu kita terbatas. Kata Nabi hadisnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghairu sakin fihima illa dakhala jannah. Syahadat, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya aku, kata Nabi, adalah utusan Allah, seorang hamba yang tidak ada keraguan sedikit pun, membawa 2 kalimat tadi sampai hari kematiannya berjumpa dengan Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis sahih dari Imam Muslim. Tidak ada keraguan sedikit pun, Allah satu-satunya Tuhan dan Muhammad utusan Allah. Membawa 2 hal itu sampai pada hari kematian, dia akan masuk surga. Walaupun mungkin banyak dosanya, tidak sholat, berzina, mabuk, tentu lambat laun dia akan ke surga, karena dia membawa 2 hal yang fondasi dalam Islam. Jamaah rahimahullah, yang ketiga, syarat la ilaha illallah adalah al-ikhlas. Jadi yang pertama al-ilmu di pengetahuan kepala kita, 2 al-yakin di hati kita, yang ketiga al-ikhlas dalam ucapan dan perbuatan kita. Ini jamaah rahimahumullah membebaskan kita dari penyembahan kepada selain Allah. Artinya ketika kita sudah mengilmuinya, paham, meyakininya, selanjutnya kita akan beribadah murni untuk Allah karena Allah dan berharap balasan dari Allah. Ketika keikhlasan itu sudah betul-betul mantap, maka riyah, penyakit pamer amal, memperdengarkan amal, ujub, bangga dengan amal, pelan-pelan dikikis di hati kita. Gak ada lagi keinginan untuk dipuji manusia. Gak ada lagi mengeraskan suara ketika baca Quran di rumah pas orang lewat. Tadinya lembut, pelan, ketika dengar suara sendal kresek-kresek langsung ngegas. Kenapa? Pengen didengar orang, udah gak ada. Maka berusaha memenuhi syarat yang ketiga itu, betul-betul seluruh ibadah kita bebas dari segala macam bentuk keinginan dipuji manusia, keinginan untuk mendapatkan sekeping kenikmatan dunia, atau untuk viral, untuk terkenal. Enggak. Murni berharap kepada Allah
karena Allah dan untuk kebaikan negeri akhirat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Jamaah rahimakumullah. Ini berat juga yang ketiga, karena sebagian umat ini ketika beramal suka dipuji, suka didengar, suka pamer. Kami dulu yang merintis Darul Taklim. Kalau nggak ada kami, nggak jalan. Ya. Kamu ini gimana? Udah saya tolong bertahun-tahun, saya kuliahkan, saya biaya hidup kamu, kok nggak bisa nggak terima kasih sekali? Termasuk kepada anak-anak kita, jangan sampai terucap. Nah, kamu nih nak dari kecil dididik, diasuh, dirawat, diayai, pikiran sudah berhasil malah nggak pulang ke rumah lebaran tempat mertua. Oh, ternyata beramal merawat anak pengen dapat balasan. Ketika nggak dibalas, keluarlah ungkapan kata-kata tadi. Maka amal-amal yang tidak murni karena Allah nggak akan jadi apa-apa. Dijadikan oleh Allah seperti debu yang berterbangan. Wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal-amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena nggak ikhlas karena Allah, karena masih riya, karena masih sum'ah, karena masih budaya. Nauzubillah, berlindung kita kepada Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian hadisnya, kalau kita ambil hadis dalilnya bahwa syarat la ilaha illallah yang ketiga ikhlas. Hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia, yang paling gembira kata Nabi dengan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jadi kita ketika zikir pun la ilaha illallah, pastikan dari lubuk hati apa yang dalam diucapkan dengan lisan. Nanti praktek amalnya memang murni berharap balasan dari Allah. Dalam kenyataan seringkali lisannya mengatakan la mantap. Apalagi kalau di depannya ini martabak bangka, kopi susu, rokoknya Jisangsu, sebelah sana nasi kotak, bakmar, ayam bakar, 100 lancar. Ya, sampai ngipas. Imamnya udah berarti nanda terus, kenapa? Semangat. Tapi kalau yang undangnya orang miskin, teh pahit, bakwannya tidak jelas, di sebelah sana nasi bungkus telur setengah. Wah, itu sedih bener. Belum sampai 100 sudah senyap, tinggal suara imamnya. Udah tiarap semua. Kenapa? Gak menjanjikan. Itu nggak termasuk usaha. Ini contoh. Karena kita sering menemukan, kita ini kan sudah tua ya, sudah sering kita diundang orang tahlilan, apalagi beliau. Kalau orang kaya meninggal, acaranya pada isya, pada maghrib dah kumpul. Sholat isya, azan lewat depan masjid labas dia. Saya sering lihat itu, saya sebutkan apa saya mau. Kemana ada orang itu? Yasinan Pak Ustaz, mana? Tempat soneta, tempat sanser, ujung yang kaya itu. Lah, kenapa nggak mampir? Kan lagi azan isya ini. Enggak Ustaz, sholat nanti aja, Yasinan. Wah, ketinggalan. bukan 1-2 orang rombongan, enjoy aja, jaga lihat pasti. Tapi di sana semangat 45 karena jelas orang kaya. Giliran yang undang tinggal di bedeng kontrakan mati. Nggak datang. Datang. Acara undangannya habis maghrib, datangnya pada isya.
Saya alami sendiri, saya disuruh datang ke tempat murid saya, bapaknya, ibunya meninggal, jauh. Di acaranya pada maghrib berangkat ke Asar karena 2 kota jauh. Sampai sana habis maghrib di sholat kumpul, nggak ada yang datang. Saya bilang kata antum habis maghrib, iya kok nggak datang? Datangnya habis isya. Pasti lihat wajah-wajahnya udah gini semua. Allah, saya bilang ya Allah, kayak gini agama ini seolah-olah jadi wahai sudah dilakukan, seolah-olah. Sedih ya, kita udah ngerti agama ini, jangan sampai nanti yang seperti itu. Sama aja kalimat itu diucapkan dari lubuk hati yang paling dalam, la ilaha illallah, la ilaha, la ini jangan dipendekin karena saking pengen cepat selesai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, artinya sudah berubah makna. Nah jamaah rahimahullah adalah yang pakai tasbih. Nah, hitungnya gimana? Kebut benar. Baik, yang ketiga, yang keempat, syarat la ilaha illallah yang keempat, as-sidq, membenarkan, jujur dengan kalimat itu. Artinya jamaah rahimakumullah, ketika pengetahuannya sudah sampai, al-ilmu, sudah hati sudah yakin, lalu dia berusaha untuk ikhlas dalam setiap ibadahnya hanya untuk Allah. Yang keempat, dia membenarkan, dia jujur dengan ucapannya, jujur dengan keyakinannya, dan jujur dengan perbuatannya. Yang nanti jujur itu perlu bukti. Kita akan diuji oleh Allah dengan kejujuran akidah kita. Akan diuji nanti, ujiannya terserah Allah. Karena segala sesuatu yang benar, membenarkan perlu diuji dulu, betul enggak dia ini, betul-betul akidahnya mantap. Nanti ujiannya macam-macam, baik datang dari manusia ataupun datang dari alam semesta ini. Dia sudah pahami, sudah ngerti, sudah dia yakini, sudah berusaha dia beramal hanya karena Allah, untuk Allah. Lalu dia akan diuji dengan amalnya itu dengan berbagai macam ujian untuk membuktikan bahwa benar imannya. Kita ini diuji semua jemaah. Diuji oleh Allah ketika lagi susah. Boleh jadi kita ibadahnya mantap, khusyuk, tawaduk, bahkan nangis, ya Allah. Tapi ketika lagi kaya, lagi sehat, agak beda ya. Agak beda. Ketika lapang hidup ini, mungkin doanya nggak seberapa khusyuk karena merasa nggak ada masalah dengan dirinya. Tapi ketika dapat masalah besar, wow, merintih. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah menguji orang-orang yang telah mengatakan dirinya beriman. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman? Kami beriman kepada Allah, kami yakin, kami ikhlas. Apakah cukup dengan hal itu? Tidak, kata Allah. Mereka akan diuji. Dan sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum kita. Nanti kalau diuji baru ketahuan mana yang benar-benar beriman, yang sahih imannya, dan mana yang dusta, yang kadzdzab. Kalau kita jemaah dapat dikatakan enggak besar ujian keimanannya. Kalau zaman sahabat Nabi, Bilal bin Rabah digeret sama majikannya, dijemur di panas matahari, gurun pasir, ditimpa badannya dengan batu besar. Bilal cabut kalimat la ilaha illallah itu. Berhenti lagi kamu mengakui Allah itu Tuhan. Cabut Bilal kalau kamu pengen selamat dari siksaan kami. Apa kata Bilal? Ahad, 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 Allah satu. Nah, jamaah rahimahullah. Di zaman Rasulullah Amir bin Yasir gimana?
dibelah kepalanya pakai gaji sampai ke pahanya, belah lagi dua, digorong orang belah paha. Rasulullah tahu, tapi nggak mampu karena Mekah dikuasai kafir Quraisy. Sahabat hanya sedikit. Bersabarlah engkau ya Sayyid, kata bersabarlah. Istrinya lagi hamil, dibelah perutnya, diambil bagian cincang. Kalau kita nggak ada apa-apa. Jauh. Kalau zaman Nabi sebelumnya digali parit, Al-Quran menjelaskan. Digali parit, kemudian disiapin kayu bakar, disiram minyak, api kayak sungai. Kayak sungai yang lebar, seluruh orang-orang beriman itu dijonggrokin ke situ. Di zaman Fir'aun, bayangkan, digoreng anaknya, maknya digoreng. Anak terakhir itu maknya ragu, apa akan meninggalkan Allah sebagai Tuhan. Kata anak yang belum bisa ngomong, tiba-tiba bisa. Salah satu bayi yang bisa ngomong, bayi yang digendong oleh wanita yang disiksa oleh Tuhan. Kata anaknya, mak gak usah ragu, barang. Kalau kita ya kadang hujan dikit aja gak berangkat. Apa mak? Apa pak? Hujan. Gak ada yang menghalangi kita untuk ibadah. Ujian akidah kita dapat dikatakan gak berat-berat amat. Beda dengan kawan saudara kita di Palestina, mau berangkat ke Al-Aqsa, sniper dari jauh, nenteng kepala kita, penembak jitu, incar kita. Nyampe lagi Al-Aqsa, lagi sholat, dilemparin sama bom molotov sama tentara Israel. Lagi sholat tarawih malam-malam dilemparin sama granat. Banyak yang mati, banyak. Jadi kalau kita bicara kita pribadi hari ini, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Nggak ada yang menghalangi kita untuk berjamaah ke masjid. Nggak ada, nggak sniper, nggak di ujung-ujung di pojok-pojok rumah mengintai kita, nggak ada. Tapi kita masih berani. Seperti saya sampaikan kemarin di khutbah Jumat ya. Ya. Untuk berjamaah ada benar. Lalu mengatakan aku telah beriman, mana bukti iman? Allah akan uji. Dalam Al-Quran dijelaskan, dulu orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan itu diikat, taruh di papan lebar ini, kemudian punggungnya disisir pakai sisir besi, terkelupas daging dan kulitnya dari tulang-tulang punggungnya. Dipertontonkan di depan orang beriman itu, kamu mau balik gak kepada kekafiran? Kamu lihat nih, kami siksa. Kata Allah dalam Al-Quran itu disisir punggungnya pakai sisir dari besi, tercerabut kulit dan daging dari tulang punggungnya. Bayangkan beratnya. Maka kata Allah tadi, kalau kalian mengatakan kami telah beriman, kalian akan diuji sebagaimana orang dahulu diuji. Tapi ujian kita ya nggak terlalu berat. Maka jangan sampai kita meremehkan apa-apa yang telah kita pahami. Jamaah rahimahullah, yang keempat as-sidq, benar, jujur, membenarkan. Kemudian yang kelima al-mahabbah, mencintai. Jadi cinta kepada Allah, ini kita baru bicara syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha, mencintai Allah dengan kecintaan yang sempurna, siap berkorban untuk Allah baik dengan harta dan jiwa kita. Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, benci kepada apa-apa yang dibenci oleh Allah. Nah, jamaah rahimahumullah, kata Allah dalam firman-Nya Al-Baqarah 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi orang-orang kafir itu mencintai sesembahannya luar biasa. Maka orang-orang beriman harus mencintai Allah dengan kecintaan yang amat sangat. Yang bukti cinta itu adalah apa yang datangnya dari Allah, sami'na wa ata'na, kami
dengar dan kami taat. Allah menyuruh aqimis shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Allah menyuruh dirikanlah salat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Allah menyuruh kita berjamaah. Tapi banyak orang enggak mau berjamaah 5 waktu fardunya itu. Mana bukti cintanya? Mana bukti cintanya? Enggak terbukti, hanya omongan doang, omong-omong. Allah menyuruh kita ke masjid. Saya sampaikan, maaf ya singgung. Kata Allah, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau kau berangkat masuk masjid untuk menyembah Allah, untuk pengajian, pakailah pakaian yang terbaik yang kamu miliki. Sarung yang paling mahal kalau ada duitnya. BHS yang 1,6 juta. Mantap. Allah yang menyuruh. Padahal bukti mencintai itu ya mentaati. Hari ini ada orang meremehkan, sama aja yang menuntut Allah. Dia enggaklah. Allah nyuruh kalau kamu masuk masjid, suruh pakai pakaian yang paling bagus yang kita pilih. Hari ini hari Jumat, pakai baju pantai, sholat pakai training Jumatan, baju kaos. Di rumah ada jas yang 12 juta. Coba pakai jas semua Jumatannya lah, pakai dasi beki hitam BHS. Mantap. Boleh. Kalau di Gontor pakai jas semua hitam. Iya, pondok Al-Zaitun juga keren-keren. Dasinya mungkin. Sholat pakai baju merah dulu. Kan kasihan di belakang baca wahron ini. Saya sering sampaikan kawan-kawan yang punya baju mahal sih pakai lah. Bukti mencintai Allah. Allah nyuruh kita kalau ke masjid bukan untuk gotong royong, untuk ibadah. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu waktu Jumat tadi. Enggak, tiap kali 5 waktu ke masjid. Pengajian itu pakai yang terbaik. Kalau perlu pakai sorban yang kayak ban Vespa. Bukan berarti kita riak, enggak. Jangan kita menuduh amal orang lain. Jangan suudzon kepada orang yang pengen tampil. Hari ini kan Allah sama aja pakai jin juga. Kawan saya pulang haji, saya masih di sana sudah ganti jin Haji. Saya bilang kamu gimana? Itu kan sekedar pakaian. Loh, Tuhanmu Allah nyuruh kamu pakai pakaian terbaikmu. Nabimu pakai yang terbaik kalau masuk masjid. Kok kamu bilang itu kan sekedar pakaian? Gimana, bro? Maaf itu. Jadi kamu harus semua, kamu harus semua. Nikmat ngopi sampingan. Ya. Baru berapa tadi? Habis waktunya baru 5. Al-mahabbah, mencintai Allah dengan kecintaan yang sempurna. Kalau belum mampu melakukan, kembali ke ayat kemarin. Jangan kita remeh. 1 apa tadi? Al-ilmu, memahami makna asyhadu an la ilaha illallah. 2 yakin dalam hati, ilmu di kepala, yakin di hati. Yang ketiga, ikhlas dengan ucapan dan perbuatan. Yang keempat, as-sidqu, membenarkan, jujur dengan ucapan dan perbuatan. Kejujurannya akan diuji. Yang kelima, cinta mahabbah. Demikian yang Allah ngaji malam ini. Lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.